Baik Bapak Ibu dosen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen, teknik dan pengolah karir dosen. Saat ini itu kita masuk ke fase yang baru ya. Setelah Permen Dikti Saintek nomor 52 tahun 2025, sekarang keluar Juknis Layanan Pengembangan Profesi dan Karir Dosen yang tahap kedua ya. Nah, ini bukan sekedar aturan tambahan, ini mengubah cara karir dosen untuk dinilai. Jadi, seperti kita ketahui bahwa kemarin sudah dilakukan sosialisasi untuk Juknis tahap kedua. Saya juga tidak paham kenapa sosialisasinya harus selalu dilakukan secara online ya. Nah, mulai tahun 2026 ada pemisahan yang banyak orang belum mengerti ya, yang dinilai dari SKP jadi angka kredit konversi, tapi kinerja penelitian punya jalur sendiri ya, angka kredit, prestasi, kemudian top up khusus penelitian ya. Artinya, kalau selama ini Bapak Ibu mengira penelitian itu ikut ke bawah dari SKP, itu aturan baru, ini logikanya berbeda. Nah, di video ini saya akan pecah menjadi super praktis ya. Yang pertama itu definisi dosen tetap dan tidak tetap yang berdampak ke karir. Kemudian yang kedua itu apa saja yang wajib dibenahi di Sistar. Yang ketiga itu alur angka kredit, konversi, prestasi, kumulatif, dan proporsinya untuk naik jabatan. Dan yang keempat, catatan khusus di tahun 2026 soal jadwal penilaian dan batas usia pensiun ya. Jadi sebelumnya Bapak Ibu ataupun kampus, Bapak Ibu itu yang salah strategi dan telat satu gelombang itu bisa berdampak penghambatan di dalam karir Bapak Ibu dosen ya. Tapi disclaimer dulu Bapak Ibu dosen, ini yang saya sampaikan ini berdasarkan dari hasil pemahaman saya mencoba membuat PPT sendiri. Kalau misalnya Bapak Ibu dosen ada yang salah dalam penyampaian saya, mohon untuk dikoreksi ya, karena kita sama-sama belajar ya. Nah, tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya mau informasikan kepada Bapak Ibu dosen bahwa bagi Bapak Ibu dosen yang ingin mendownload e-book yang bisa digunakan untuk menulis di jurnal Scopus, di jurnal Sinta 1 hingga Sinta 6, kemudian menulis buku ataupun kegiatan Tridharma yang lainnya, Bapak Ibu dosen bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan di dalam deskripsi video saya ini. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi Bapak Ibu dosen, jadi ini adalah hasil dari apa yang saya pahami dari sosialisasi kemarin ya di Juknis untuk tahap kedua di dalam karir dosen ini. Nah, saya juga tidak paham kenapa kemudian ada tahap kedua ya. Apakah mungkin nanti ada tahap ketiga? Ya kita tunggu aja ya sebenarnya. Nah, jadi ini adalah petunjuk teknis layanan pengembangan profesi dan karir dosen untuk tahap kedua. Ya, jadi panduan strategi implementasi Permendikti Saintek nomor 52 tahun 2025. Nah, pergeseran paradigma ya dari administrasi menuju dampak ya. Meskipun pada dasarnya menurut pribadi saya, mungkin juga Bapak Ibu dosen, kita itu belum bisa terlepas dari administrasi 100% ya. Layaknya seperti dosen-dosen luar negeri yang lain, sehingga kita itu lebih banyak waktu kita itu terhabiskan hanya untuk mengurusi administrasi ya. Ya, salah satunya ya semacam ini. Jadi katanya pola pikir lama itu ada pemenuhan administrasi dan substantif ya. Tetapi apakah dengan pola yang baru ini itu kita tidak sama sekali mengurus administrasi? Saya belum tentu yakin akan hal tersebut ya, karena dalam pengajuan jabatan akademik dosen untuk kegiatan Tridharma kita, tentu kita harus tetap melampirkan kegiatan Tridharma kita tersebut yang kemudian kita upload ke Sistar ya, semacam itu. Jadi tidak tertarik secara otomatis seperti layaknya di sistem-sistem di dalam pengajuan jabatan akademik dosen untuk di universitas luar negeri gitu ya. Nah, pola pikir barunya itu tentu menekankan kita Bapak Ibu dosen ke nilai produktivitas dan rekam jejak kontribusinya. Nah, penting Bapak Ibu dosen, ini ada yang saya garis bawahi itu adalah rekam jejak ya. Jadi, salah satu alasan kenapa dalam pengajuan jabatan akademik dosen khusus untuk ke guru besar diminta 2 paper itu adalah karena ketika melihat dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, banyak dosen-dosen yang mengajukan jabatan akademik dosen menuju ke profesor itu kan cukup dibutuhkan 1 artikel di jurnal internasional bereputasi. Ternyata di dalam proses perjalanan si dosen tersebut
itu hanya menghasilkan satu jurnal internasional tersebut dan itu dipakai kemudian untuk syarat menuju ke guru besar. Sehingga pada akhirnya para pembuat kebijakan itu menilai bahwa dosen-dosen yang mengajukan jabatan akademik dosen menuju ke guru besar itu dinilai tidak begitu berkontribusi besar terhadap perkembangan keilmuan yang kemudian nanti bisa menjadi patokan untuk untuk pengembangan keilmuan yang bisa mungkin di-share kepada juniornya ataupun kepada mahasiswa. Nah, itulah salah satu alasan kenapa kemudian untuk pengajuan jabatan akademik dosen menuju ke guru besar di dalam Permendikti-Saintek nomor 52 itu dibutuhkan 2 gitu. Tetapi harapannya sebenarnya pembuat kebijakan itu menilai bahwa untuk dosen yang ingin mengajukan ke jabatan akademik guru besar itu ya jangan hanya cuma mengandalkan 2 ya, meskipun syaratnya adalah hanya cuma 2 ya. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan lagi, kalau yang sebelumnya itu adalah yang penting Scopus ya untuk ke guru besar, sekarang itu tidak lagi seperti itu Bapak Ibu dosen. Yang perlu kita perhatikan itu adalah kuartilnya. Jadi kalau sebelumnya itu Scopus tidak peduli dengan kuartil berapa ya, artinya Q berapapun ya. Nah, sekarang itu ya minimal harus yang Q2. Artinya untuk yang ke guru besar yang Q3 itu ya tidak bisa dijadikan sebagai syarat khusus sebenarnya ya. Artinya ada yang utama di dalam hal tersebut. Nah, ini yang menjadi pertimbangan buat teman-teman dosen yang ingin menjadi ke guru besar untuk memperhatikan hal tersebut. Nah, ketika saya berdiskusi sama teman-teman senior ya, dosen-dosen senior yang profesor-profesor yang menjadi asesor PAK nasional itu, mereka memberitahu saya bahwa pentingnya untuk kita merancang strategi ya di dalam pengajuan jabatan akademik dosen untuk terutama yang menuju ke guru besar. Terutama ketika nanti kita tetap harus menyiapkan senjata-senjata baru ya, paper-paper baru ketika misalnya nanti dinilai oleh PAK nasional itu paper yang kita ajukan itu ternyata tidak bisa dijadikan sebagai syarat khusus untuk menuju ke guru besar. Sehingga ketika paper itu tidak bisa dijadikan, maka ada paper yang lain yang bisa kita jadikan sebagai syarat khusus untuk menuju ke guru besar. Jadi mulai saat ini sebenarnya pola pikirnya harus sudah berubah ya Bapak Ibu dosen, yaitu terkait dengan produktivitas dan rekam jejak yang ada di Google Scholar Bapak Ibu dosen itu harus ada gitu ya. Jadi bukan karena kebanyakan di jurnal nasional. Nah, selanjutnya itu adalah definitif status ya, definisi status siapa yang disebut sebagai dosen tetap. Nah, sebenarnya ini itu sudah dibahas di dalam juknis untuk sosialisasi juknis yang pertama ya. Di dalam Permendikti-Saintek nomor 52 tahun 2025 itu juga sudah dijelaskan jelas-jelas ya di sini. Nah, perbedaan signifikannya di sini itu adalah terkait dengan bekerja penuh waktu dan tidak penuh waktu ya. Kemudian jumlah SKS-nya antara maksimal adalah minimalnya itu adalah 12 SKS untuk yang dosen tetap, sedangkan yang tidak tetap itu adalah kurang dari 12 SKS. Nah, kemudian untuk yang dosen tetap tentunya dia memiliki kesempatan, bukan memiliki kesempatan, tetapi dia wajib untuk meningkatkan karirnya di dalam kegiatan Tridharma yang sebagai bentuk dari promosi untuk ke jenjang karir akademiknya. Nah, sedangkan untuk yang tidak tetap itu ya tentu tidak ada kewajiban dan tidak ada sebenarnya promosi untuk ke jenjang karir. Di sini untuk yang dosen tidak tetap itu ya bisa dia sebagai seorang praktisi ya ataupun sebagai dosen warga negara asing gitu. Nah, kemudian yang baru itu dapat berasal dari profesi lain atau kementerian lain tanpa tunjangan profesi yang melekat untuk dosen tetapnya. Sedangkan untuk yang dosen tidak tetap yang penting itu adalah mungkin bisa pensiunan dosen dan profesi atau profesor emeritus ya, kecuali diangkat kembali penuh waktu gitu. Jadi banyak sebenarnya ya yang saya temukan profesor-profesor senior itu yang meskipun sudah pensiun itu mereka tetap berdedikasi ingin ya selalu sharing ya kepada mahasiswa untuk mengajar terus ya. Bahkan beberapa profesor yang saya temui itu mereka bersedia untuk tidak dibayar gitu. Nah, itu yang
yang benar-benar saya lihat di kacamata saya ya. Nah, kemudian persyaratan utama pemutahiran data di Sister ini penting Bapak Ibu dosen untuk kita segera mengupdate ya. Jadi pastikan data ini valid sebelum melangkah ke penilaian kinerja mulai dari NIK sesuai dengan Dukcapil kalau memang yang memang yang disyaratkan NIK ya. Kemudian status dosen yaitu tetap atau tidak tetap. Tentunya kalau yang tetap, yang tidak tetap, saya tidak tahu apakah yang tidak tetap itu tetap difasilitasi di Sister atau seperti apa ya. Kemudian untuk jabatan akademik ya itu yang terakhir, dan rumpun ilmu dan kepakaran ini penting ya. Biasanya banyak ya ketika ada waktu disosialisasikan yang berkaitan dengan rumpun ilmu dan kepakaran ini, banyak teman-teman dosen yang bertanya. Sebenarnya sederhana Bapak Ibu dosen ya, kalau berkaitan dengan rumpun ilmu dan kepakaran. Kan kita ini kan punya seperti organisasi masing-masing jurusan ya, yaitu kita tanyakan saja ke mereka apa yang disepakati di dalam rumpun ilmu maupun kepakaran di dalam jabatan akademik kita nanti ke depannya. Nah, aksi itemnya itu adalah perguruan tinggi itu wajib sebenarnya melakukan verifikasi data dosen. Jadi sistem ini akan digunakan sebagai basis penilaian kinerja di mana nanti harapannya itu di dalam Sister itu proses penilaian itu keluar secara otomatis ya. Jadi ketika saya punya pemikiran begini, ketika kita memasukkan artikel kita, kemudian kita sudah memasukkan persentase penilaian kita, ya misalnya disesuaikan dengan proporsi dari proporsi dari penulis ya, entah itu sebagai first authors ataupun co-authors ataupun corresponding. Nah, maka tentu ketika kita memasukkan itu dia akan keluar nilainya secara otomatis gitu ya, meskipun ketika misalnya ada sesuatu hal yang mungkin tidak sesuai, mungkin kita bisa klaimnya ya untuk mengedit. Nah, harapan saya semacam itu, jadi tidak perlu kita menghitung secara manual ya yang biasanya ketemu di dalam Dupak gitu ya. Nah, untuk gerbang masuk mekanisme pengadaan dosen, jadi institusi itu sumber kewenangannya ya bisa PTN, BLU ataupun Satker. Jadi kewenangan Kementerian Pusat, sedangkan PTN BH dan swasta itu kewenangan otonom sesuai dengan rencana institusi. Nah, ininya yang sebenarnya yang menjadi juga sebenarnya kalau kita bahas lebih jauh ya, dua status institusi ini juga sangat panjang begitu. Nah, jenjang masuknya itu untuk dosen ya, sebenarnya sejauh ini masih tetap diizinkan untuk teman-teman dosen yang bergelar magister ya. Tapi saya yakin bahwa beberapa tahun ke depan itu dosen itu sudah tidak akan lagi dibutuhkan yang magister ya, tetapi harus sudah yang level pendidikannya itu sudah doktoral gitu. Kemudian kalau tentunya teman-teman dosen yang baru memiliki level pendidikan magister, ketika mengusul jabatan akademik pertamanya itu adalah asisten ahli. Sedangkan untuk yang doktor atau terapan itu dia langsung ke lektor. Nah, sebenarnya pemenuhan KUM itu sudah terpenuhi di ijazah ya. Cuma karena memang kita harus tetap mengisi Tridharma itu, maka itu diwajibkan gitu. Nah, sama halnya sebenarnya sama yang doktor gitu. Makanya kalau misalnya ditanya bahwa kenapa kok yang dokter langsung ke lektor, ya sebenarnya semuanya sudah terpenuhi di ijazah aja ya. Kemudian untuk yang spesialis atau subspesialis, konversi pengalamannya itu 2 sampai 5 tahun. Nah, sebagai catatan, untuk BLU itu tidak boleh mengangkat dosen tetap non ASN secara mandiri gitu ya. Untuk PTN BLU ya maupun Satker, sebenarnya yang diperbolehkan itu adalah PTN BH ya. Makanya kalau mungkin Bapak Ibu jumpai ya, atau Bapak Ibu sendiri yang mengalami, banyak teman-teman dosen itu yang non ASN ya yang ada di PTN BH gitu. Nah, selanjutnya itu adalah mekanisme pengakuan jabatan ya atau portabilitas. Jadi jabatan akademik sebelum CPNS itu tidak hangus namun butuh validasi. Artinya ini dikaitkan dengan ketika Bapak Ibu dosen ingin mengajukan ke jabatan yang lebih tinggi, dalam hal ini terutama yang guru besar, maka status dosen untuk yang 10 tahun itu sebenarnya dimulai sebelum ya sebenarnya ya. Kalau sebenarnya pemahaman saya, tetapi di sosialisasi yang pertama itu menyebutkan bahwa untuk pengalaman 10 tahun itu dimulainya dari CPNS. Jadi dengan kata lain begini, kalau misalnya berarti ya,
seorang dosen yang sebelumnya dia mengajar di kampus swasta ya sebagai non ASN dan sudah ya mungkin lebih dari 10 tahun, kemudian dia mengikuti tes PNS dan lulus, dan kemudian ditugaskan di kampus PTN misalnya yang negeri yang lain. Apakah kemudian yang di kampus swastanya itu bisa dihitung sebagai syarat untuk ke guru besar atau dimulai dari ketika dia sudah lulus sebagai PNS? Nah, itu yang sebenarnya banyak yang dipertanyakan hal tersebut ya. Nah, berkaitan dengan hal ini, yang pertama itu ada pengangkatan CPNS. Kemudian formasi jabatan ini disesuaikan dengan ketentuan ya, sesuai ketentuan dalam pelamar ketika kita mengikuti tes CPNS. Kemudian ada masa adaptasi yaitu selama 1 tahun, di mana proses masa adaptasi ini kita akan menilai penilaian kinerja PNS ya, minimal baik yang dihitung di dalam SKP gitu ya. Saya juga tidak paham kenapa kok harus ada SKP gitu ya. Ya menambah-nambah administrasi saja menurut saya. Kemudian ada pengajuan yaitu usulan ke PTN, ke Kemendikti ya atau kementerian lain, lingkungan lain, kemudian baru diverifikasi dengan pertimbangan teknis di sumber daya, dan SK pengakuan yaitu penerbitan SK jabatan akademik. Nah, koefisien awal CPNS itu asisten ahli 12,5 dan lektor itu adalah 25. Nah, pertanyaan saya, apakah dengan proses dari 1 sampai ke 5 itu ada jaminan bahwa prosesnya itu berlangsung lebih cepat? Ya, karena beberapa pengalaman ya, beberapa pengalaman di dalam kita mengajukan apapun ya di Indonesia itu cukup lama gitu. Dan itu cukup menyita waktu dan berakibat pada kebutuhan-kebutuhan tertentu misalnya dalam pengajuan untuk penelitian lah dan lain sebagainya. Itu sangat berpengaruh ya. Nah, selanjutnya untuk perpindahan dari jabatan lain non-dosen ke dosen ya. Ini terutama untuk yang tadinya misalnya dia sebagai bukan mungkin dosen tetap atau kemudian akan menjadi dosen gitu. Nah, persyaratannya tentunya memiliki pengalaman kerja minimal 1 tahun. Kemudian ada lulus uji kompetensi ya, mungkin uji kompetensinya ya dirancang oleh pihak kampus masing-masing. Kinerja baik 2 tahun terakhir, kemudian sehat jasmani dan rohani serta memiliki integritas ya, integritas moral ya. Nah, constraint-nya adalah usia Bapak Ibu ya. Jadi ini mengacu pada peraturan pemerintah manajemen ASN yaitu pending harmonisasi regulasi khusus dosen. Kemudian untuk yang guru, transfer guru ke dosen saat ini itu di hold ya, menunggu regulasi. Kalau dulu ya, dulu itu di tahun 2020 2013 ya, 2012 2013 itu banyak yang saya temui guru-guru itu menjadi dosen ya. Itu kebetulan di beberapa kampus yang saya temui itu semacam itu. Jadi sebelumnya dia itu adalah guru, kemudian beralih fungsi menjadi dosen, dan sertifikasinya itu tetap melekat gitu ya. Yang tadinya sertifikasi guru, kemudian dia menjadi sertifikasi dosen tanpa harus tes. Cuma prosesnya itu lama untuk mendapatkan sertifikasi tersebut gitu. Mekanisme baru ya, pemisahan sumber angka kredit. Jadi angka kredit konversi di dalam SKP itu kan ya berkaitan dengan tridharma ya sebenarnya. Kemudian angka kredit prestasinya itu dilihat sebenarnya dari penelitian dan publikasi. Nah, berdasarkan dari pengalaman saya di dalam pengisian SKP ya, jadi di kampus saya itu yang mengisi SKP itu bukan hanya dosen-dosen ASN ya, tetapi dosen non ASN itu juga diwajibkan untuk menyusun SKP ini ya, membuat SKP ini dan kemudian dikumpulkan ke sumber daya manusia ya di SDM di kampusnya masing-masing. Saya tidak tahu kalau di kampus yang lain itu menerapkan itu apa tidak gitu. Nah, berdasarkan pengalaman saya tersebut untuk mencapai nilai baik itu untuk yang jurnal nasional itu cuma butuh 2, kalau jurnal internasional dia butuh 1 ya. Artinya seproduktif apapun Bapak Ibu dosen ya di dalam pengajuan SKP, karena kita pengajuan SKP itu menggunakan software Excel ya yang sudah dirancang khusus. Jadi kita tinggal memasukkan judul penelitian kita dengan nilai sekian dengan sesuai dengan proporsi penulis, maka keluar nilainya secara otomatis seperti itu. Nah, saya tidak tahu seproduktif apapun, artinya seproduktif apapun dosen ya,
kalau untuk mencapai nilai baik itu, ya cukup satu aja untuk yang jurnal internasional, sedangkan yang nasional itu adalah dua. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu dosen dalam 1 tahun itu punya misalnya 5 jurnal internasional ya, ya udah untuk mencapai baik itu sebenarnya atau baik sekali ya mungkin maksimal hanya cuma dua gitu, dua paper. Nah sisanya itu dikemanakan? Itu yang menjadi pertanyaan gitu ya, pertanyaan teman-teman dosen gitu ya. Itu silakan Bapak Ibu coba saja ya, nanti keluar nilainya secara otomatis. Nah, untuk anatomi angka kredit kumulatif ya, jadi angka kredit prestasi di dalam hal ini adalah penelitian yang di dalam bentuk keluaran publikasi ya Bapak Ibu dosen ya, bukan dalam bentuk proposal penelitian ataupun laporan penelitian. Kemudian angka kredit pendidikan formal, konversi, SKP ke pengajaran ya. Kemudian angka kredit dasar dalam hal ini adalah integrasi atau penyetaraan. Nah, sebenarnya kalau menurut saya ya, SKP ini lebih cocoknya bukan untuk dosen sebenarnya ya, tetapi untuk ASN di pemerintahan. Ya, tapi karena memang sudah kebijakan ya sudahlah kita ikuti saja gitu ya. Jadi ini adalah simulasi cap ya, batas maksimal untuk asisten ahli itu maksimalnya adalah kurang lebih 40 angka kredit per tahun, sedang formulasinya itu adalah angka kredit konversi plus angka kredit prestasi, kurang lebih batas maksimalnya ya, seperti itu. Nah, untuk alur validasi kinerja penelitian, jadi baik itu PTN maupun PTKL ataupun perguruan tinggi keagamaan itu akan mereview tim internalnya, baru di-approval ke pemimpin perguruan tinggi. Sedangkan untuk PTNBH itu tetap direview oleh tim internal PTNBH, baru di-approval ke pemimpinan PTNBH secara otonom. Sedangkan untuk yang swasta itu tetap harus melalui LLDikti ya. Jadi ketika dinilai oleh PTS harus dinilai oleh LLDikti, divalidasi, baru diinput ke sistem layanan seperti itu. Nah ini yang berbeda proses perjalanannya ya, karena memang kampus swasta itu kan di bawah naungan lembaga LLDikti ya. Nah selanjutnya itu adalah syarat kenaikan jenjang proporsi penelitian ya. Ini yang banyak dipertanyakan ya. Jadi khusus untuk kolektor kepala, syarat untuk penelitian itu kan 40%, sedangkan yang profesor itu 45%. Jadi ini yang akan contoh kasusnya seperti ini Bapak Ibu dosen ya. Ada satu dosen misalnya Bapak Ibu dosen yang dari posisi jabatan akademiknya saat ini tuh lektor kepala, kemudian mau ke guru besar. Jadi gap angka kreditnya itu katakanlah 450. Posisinya misalnya Bapak Ibu dosen itu saat ini berada di lektor kepala 400. Maka untuk ke guru besar dengan angka kredit dasar guru besarnya 850, maka tentu butuh 850 kum ya, semacam itu. Nah, jadi syarat untuk penilaian ya gapnya itu kan 450. Jadi 450 itu 45%-nya berapa? Jadi 450 dikali 45 itu 202,5 poin itu yang ada di bidang 2. Gitu, baik itu dalam bentuk jurnal, proceeding ataupun buku. Gitu. Jadi sebenarnya Bapak Ibu dosen kalau mau lebih jelas ya, itu sebenarnya sudah juga dibahas di dalam POPAK 2019. Gitu. Jadi kalaupun misalnya Bapak Ibu dosen katakanlah punya punya posisi lektor kepala tapi punya angka kredit lebih ya, lebih dari 400 atau bahkan lebih dari 500, misalnya punya angka kredit itu 550 lah atau 600, katakanlah 600 ya, karena ada kelebihan Bapak Ibu dosen, kelebihan kum ya, banyak yang saya temui kayak gitu. Jadi 600 itu dengan menuju ke 850 ya, 850 berarti Bapak Ibu dosen itu butuhnya adalah 250 kum total ya, 250 kum total, baik itu bidang 1, 2, dan 3. Nah, dari 250 itu 45%-nya berapa? Jadi dikalikan 45% itu nanti butuh 112,5 poin ya, semacam itu. Tetapi Bapak Ibu dosen, berdasarkan pengalaman saya waktu saya loncat kum, itu jangan dipres. Jadi misalnya kayak seperti ini, 450 dikali 45% itu 202,5 poin. Jangan kemudian Bapak Ibu menganggap bahwa ini sudah cukup gitu ya, 202,5 poin. Kalau Bapak Ibu ngepres seperti ini, itu pasti
ke guru besarnya pasti akan digagalkan. Kenapa demikian? Karena ketika dinilai oleh asesor PAK nasional, penelitian kita itu banyak dikurangi nilai kumnya gitu. Misalnya untuk maksimal kumnya jurnal internasional itu kan 40 poin ya, 40 poin. Nah, ketika dinilai oleh asesor itu bisa menjadi tinggal 25 poin, kayak gitu, atau bahkan 30 poin. Padahal kita menghitung awalnya itu adalah 40. Jadi saran saya Bapak Ibu dosen, kalau teman-teman dosen yang sudah menghitung semacam ini, jangan kemudian dipreskan. Ya, saya biasanya pengalaman saya itu saya lebihkan 50 kum gitu. Itu pun juga ketika keluar hasilnya itu ngepas semacam itu waktu itu, ya. Nah, jadi itu juga sebenarnya yang saya dapatkan dari bocoran dari profesor-profesor yang sebagai PAK nasional semacam itu. Jadi sekali lagi kalau Bapak Ibu mau ke guru besar ataupun ke jabatan akademik yang lain lah semacam itu, jangan kemudian dipres ya nilai poinnya itu. Ya, itu sebagai strategi sebenarnya. Nah, untuk perhitungan masa kerja 10 tahun untuk dosen tetap, jadi dosen tetap itu dihitung pada saat ada yang menilai ya, yang sebelumnya kok menyebutnya itu adalah pada saat diangkat sebagai dosen ya. Tapi kalau yang ini kok di seakan-akan dinilainya sejak TMT jabatan pertama ya. Artinya ketika Bapak Ibu dosen mendapatkan jabatan fungsional pertama ya. Kalau sebab pemahaman saya, mohon saya dikoreksi kalau misalnya saya salah Bapak Ibu dosen ya terkait dengan hal tersebut. Nah, kalau yang ini ya berarti kita kembali kepada Kemendikti nomor 63 tahun 2025 ya, seperti itu. Nah, untuk fase transisi dan batas usia pensiun BUP tahun 2026 sebenarnya ini sudah dibahas di sebelum-sebelumnya, bahwa bagi teman-teman dosen yang memasuki batas usia pensiun untuk misalnya ke jabatan akademik berikutnya, terutama ke guru besar, itu maksimal pengajuannya itu sebenarnya 3 bulan sebelum batas usia pensiun gitu. Tetapi kalau menurut saya jangan dipreskan 3 bulan Bapak Ibu dosen, tetapi ya mungkin 1 tahun atau 6 bulan lah semacam itu ya. Ini sebenarnya sudah dijelaskan di Kemendikti nomor 63 juga sebenarnya sudah dibahas, dan itu sudah beberapa kali muncul surat edaran ya terkait hal tersebut. Nah, langkah strategi selanjutnya Bapak Ibu dosen ya, bisa Bapak Ibu dosen update data ya, selesaikan pemutakhiran NIK status dan jabatan di Sister ya segera mungkin, targetnya akhir Maret. Kemudian pahami pemisahan, misalnya pisahkan portofolio antar kinerja SKP dalam hal ini pengajaran dan riset presentasinya, dan persiapan transisi ya. Jadi siapkan dokumen penilaian untuk April hingga Agustus bagi yang mendekati BUP 2026. Saya kira cukup sekian Bapak Ibu dosen, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.